Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Perkenalkan nama saya Arif Susianto, pengajar praktik Bapak Aris Hermanto Yuto Prayitno dan fasilitator Ibu Ingin Malika. Sebelah kanan saya Siti Suharyati dari TK Karya, pengajar praktik Ibu Nani Indrayati, fasilitator Ibu Infal. dan sebelah kiri saya dari Wulandari dari TK Mandiri 1409 dengan pengajar praktik Bapak Aris Hermanto Yuto Prayitno dan fasilitator Ibu Infal. Di sini kami nanti akan mempraktekkan kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Yuk. Assalamualaikum Ibu Daru. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa ini. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, Ibu akan berperan menjadi coach untuk Bapak Arin, nggih? Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menjadi coach pada siang hari ini? Ya, persiapan saya untuk menjadi coach pada hari ini yaitu saya hadir secara penuh dan nanti akan berusaha fokus sebagai coachnya Pak Ali, seperti itu. Baik Ibu Daru, luar biasa. Iya, jangan lupa ya 3 kompetensi inti nanti untuk present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada beliau Pak Ali. Siap Bu. Oke, selamat bekerja Ibu Daru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Ada apa ini Pak Ali? Pak Ali sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Daru sehat. Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Pak Ali? Apa tujuan kucing hari ini? Ya, terima kasih Bu Daru. Sebetulnya kemarin saya sudah kepengen ketemu Bu Daru ya untuk melakukan kegiatan coaching yang dimana memang saya akhir-akhir ini mengalami permasalahan yang sudah 2 hari saya alami itu. Nah, jadi peserta didik saya itu di dalam pembelajaran itu mengalami penurunan Bu, terutama dari tingkat semangatnya Bu. Ya, anak tidak begitu semangat dari hari-hari sebelumnya Bu. Nah, dari situ sehingga saya kepingin ketemu dengan Bu Daru melakukan kegiatan ini dengan tujuan agar peserta didik saya itu mengalami peningkatan semangat belajar seperti hari-hari sebelumnya Bu. Seperti itu. Oke Pak Ali. Tadi tujuan coaching hari ini yang disampaikan Pak Ali tadi. Dan apa yang ingin dicapai Pak Ali untuk proses coaching ini Pak Ali? Ya, jadi 2 hari sebelum ini saya melakukan pembelajaran dengan metode yang sama dari sebelum-sebelumnya Bu, karena metode yang saya gunakan menurut saya itu metode yang sudah mengena ke anak, karena di dalam metode itu terdapat dari segi permainannya, terus dari kegiatan kelompoknya itu ada Bu. Nah di situ, tapi setelah saya amati 2 hari ini kok semangat anak itu semakin menurun. Nah akhirnya kan saya berpikir apa saya yang salah menggunakan metode ataupun mungkin apa penyampaiannya yang kurang jelas. Jadi saya merasa takut Bu, terus terang saya merasa takut jangan-jangan selama ini saya mengajarkan ke peserta didik itu tidak kena Bu. Jadinya saya butuh referensi lain agar nantinya semangat anak itu bisa seperti sebelumnya Bu, seperti itu. Yang sesuai sama yang tadi disampaikan oleh Pak Ali bahwa menurut Pak Ali itu muridnya Pak Ali beberapa hari ini mengalami penurunan
semangat seperti itu. Iya Bu. Apa yang membuat Pak Ari beranggapan seperti itu, Pak Ari? Iya. Dari hari-hari kemarin itu sudah 2 hari saya amati Bu. Hari yang pertama hanya sebagian anak yang ada semangatnya, namun sebagian anak itu terasa tidak semangat Bu. Misalkan setelah saya ajarkan di kelas, ada beberapa anak yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, ada yang bermain, terus ada yang istilahnya kepalanya disandarkan. Nah terus 2 hari berikutnya dengan saya beranggapan wah anak-anak kok kesini kok semakin aneh, akhirnya 2 hari berikutnya saya amati lagi malah lebih parah lagi Bu, sehingga disitulah saya berpikir apa mungkin metode yang saya pakai itu belum sesuai, terus cara saya mengajar belum sesuai. Akhirnya saya pengen dengan kegiatan ujian ini nanti saya berusaha mencari referensi dari sumber lain itu dari internet. Terus saya nanti akan melakukan kegiatan percakapan dengan teman saya, sehingga dari apa yang saya alami itu saya bisa memberikan semangat anak-anak seperti itu. Oh ya, Pak Ari ini luar biasa sekali tadi yang disampaikan Pak Ari tentang bahwa murid Pak Ari merasa ada penurunan semangat ya. Iya. Tapi Pak Ari berusaha untuk mencari referensi Iya. dari teman seperti Iya. itu dan dari dari internet luar biasa sekali Pak Ari. Dari hal tersebut apa potensi apa lagi yang dimiliki Pak Ari yang bisa untuk mengatasi untuk memberikan solusi tersebut Pak Ari. Jadi apa potensi yang dimiliki Pak Ari, potensi lain yang dimiliki Pak Ari yang bisa untuk mengatasi hal tersebut sebagai solusi seperti itu Pak Ari? Ya seperti tadi saya mencari sumber dari teman, nanti akan saya lakukan. Nanti misalkan saya sumber dari teman, pengarahan dari teman, nanti saya praktekkan itu bisa berhasil, kemungkinan itu yang saya pakai. Terus misalkan kalau itu belum berhasil, berarti saya harus mencari referensi lain dari internet, karena nanti referensi dari internet itu kemungkinan lebih luas Bu. Ya, dan di situ banyak metode-metode yang mungkin bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Ari ya. Tadi Pak Ari sudah untuk mengatasi hal tersebut menggunakan referensi dari teman, kemudian dari internet ya. Iya. Kemudian strategi apa yang akan Pak Ari lakukan untuk melaksanakan rencana aksi untuk mengatasi solusi tersebut Pak Ari? Setelah nanti saya sudah mendapatkan referensi yang saya dapatkan, nanti sesegera mungkin Bu, itu akan saya terapkan, saya praktekkan dengan peserta didik, nanti saya akan amati. Nah, apabila nanti sudah bisa menstabilkan semangat anak seperti sebelum-sebelumnya, kemungkinan nanti referensi itu yang akan saya pakai Bu. Karena terus terang Bu, saya sebagai seorang pendidik, saya merasa takut agar keterlarutan itu tidak terlalu lama, segera mungkin kita untuk memperbaiki kinerja kita Bu, seperti itu. Oke, berarti Iya. nanti Pak Ari akan segera Iya. melaksanakan hal ini ya. Jadi Iya. rencana aksi Pak Ari akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Pak Iya Ari ya. Bu. Jadi jangka waktunya itu kira-kira berapa Pak Ari? Pak Ari akan melaksanakan dalam jangka waktu berapa? Ya, nanti untuk jangka waktu yang akan saya terapkan itu nanti kemungkinan yang pertama 1 minggu Bu. 1 minggu nanti akan saya amati. Nah, dari 1 minggu itu misalkan ada perubahan, ada peningkatan semangat, nanti saya amati lagi 1 minggu lagi Bu. Jadi agar nanti lebih jelas Bu apa yang sudah saya terapkan, terus dari hasil penerapan itu nanti akan menghasilkan peserta didik yang bagaimana, itu nanti akan biar lebih jelas Bu. Seperti itu. Oke, sip. Ya. Ya, sip sekali Pak Ari. Pak Ari, dengan hal tersebut solusi yang tadi Pak Ari akan laksanakan ya, komitmen apa yang Pak Ari pegang untuk melaksanakan hal tersebut Pak Ari? Ya, yang pertama tentu saja saya sebagai seorang pendidik, dan di dalam saya mendidik peserta didik saya mendapatkan kesulitan atau hambatan. Nah, di situ saya akan lebih berusaha untuk memperbaiki saya
Terus yang kedua, saya tetap selalu semangat untuk selalu mencari referensi, mencari sumber-sumber dari yang lain. Dan yang ketiga, itu adalah salah satu tanggung jawab saya, sehingga saya harus secepat mungkin untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki itu. Seperti itu. Ya Pak Ari, jadi ini rencana aksinya Pak Ari luar biasa sekali, sudah tersusun dengan baik, rapi ya, dan Pak Ari juga punya komitmen. Untuk menjaga komitmen itu, Pak Ari membutuhkan siapa saja untuk menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak Ari? Iya, jadi saya di sekolah, Bu. Oke. Iya, saya di sekolah ada rekan, terus juga di situ saya ada peserta didik. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa melaksanakan dengan tahap-tahapan yang ada. Terus setiap hari juga perlu adanya pengamatan, Bu, agar apa yang nanti saya terapkan ke peserta didik saya itu bisa secara maksimal, secara profesional, dan juga ini saya lakukan dengan semangat. Oke, tetap semangat ya Pak Semangat. Ari. Ya, oke Pak Ari. Bagaimana tindak lanjut untuk sesi coaching ini Pak Ari, dan apa kesimpulan yang bisa Pak Ari simpulkan dari sesi coaching ini Pak Ari? Ya, jadi yang pertama, Bu, saya merasa lebih tenang, Oke. saya merasa lebih nyaman. Ternyata dengan kegiatan ini saya merasa lebih rileks, Bu, lebih terbuka. Terus yang kedua, dari sesi ini saya jadi terinspirasi dengan apa kesalahan-kesalahan yang saya hadapi ternyata masih bisa diselesaikan, masih bisa diatasi. Terus yang ketiga, nanti setelah saya sudah perbaiki, saya sudah praktekkan dengan sesuai referensi yang ada. Nah, ini untuk minggu depannya, nanti perkembangan apa nanti akan saya sampaikan ke Bendari. Oke, ya, siap. Luar biasa sekali, ternyata Pak Ari sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan nanti rencana aksi Pak Ari untuk solusi untuk menghadapi kegagalan Pak Ari ya, itu dapat terlaksana dengan baik, dan Pak Ari bisa memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Tetap semangat ya Pak Ari. Baik. Tetap semangat dan semoga berhasil. Amin. Amin. Terima kasih Bundaru. Semoga dengan Bundaru saya akan lebih rileks lagi dengan kegiatan-kegiatan ini. Semoga untuk kedepannya apabila saya nanti dapat masalah ataupun ada kendala-kendala dalam pendidikan, kita melakukan hal seperti ini. Terima kasih Bundaru atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Luar biasa Ibu dan Bapak Ari, coachingnya pada kesempatan hari ini sangat luar biasa, sangat mengena, kemudian sangat bagus sesuai dengan alur tirtanya. Semua tahapan alur tirtanya itu bisa dilalui dengan tertib, dengan urut, sudah mendapatkan titik temu dari permasalahannya Pak Ari yang dihadapi, evaluasi sebentar, secara garis besar alur ceritanya itu kan tadi sudah mengenang, sudah dilalui semuanya. Nah, menurut Ibu Daru itu di bagian mana sih alur ceritanya itu? Ya, tadi saya sebagai coach ya, tadi alur ceritanya itu menanyakan tujuan kepada Bapak Ari sebagai coach, kemudian saya juga menanyakan tentang identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Ari untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa. Kalau menurut saya ini ya, penilaian dari saya, misalkan ada pilihan dari skala 1 sampai skala 4, itu saya memilih skala yang 4. Luar biasa coaching hari ini ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang menjadi titik temu pada pertemuan hari ini bisa diterapkan oleh beliau Bapak Karim. Terima kasih Bu. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari.
Waalaikumsalam Bun Daru. Bagaimana kabar Pak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat. Bun Daru gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Bu Siti sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Hari ini Pak Ari akan praktek sebagai coach dan Bu Siti Suharyati sebagai coach. Sudah siap? Siap Bu. Insya Allah Siap. siap. Oke. Pak Ari, apa persiapan Pak Ari untuk kegiatan hari ini? Bahwa Pak Ari hari ini akan sebagai coach untuk Bu Siti Suharyati. Yang pertama nanti saya akan mengikuti secara fokus. Yang kedua saya akan mengikuti kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka yang berbobot seperti itu. Oke, siap Pak Ari. Luar biasa sekali Pak Ari, sudah siap berarti ya. Jangan lupa nanti untuk pembahasan, kehadiran penuh, fokus, dan berikanlah pertanyaan yang terbuka dan berbobot untuk Bu Siti Suharyati. Bisa dimulai, silakan. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat siang. Siang Ibu Siti. Begini Pak, apa panjenengan ada waktu sebentar? Ya, saya ada waktu. Mohon maaf kelihatannya Bu Siti kayak tergesa-gesa. Ada apa ya Bu Siti? Iya ini Pak, sebenarnya saya itu mau sharing kepada panjenengan. Iya, sharing tentang pembelajaran di kelas Pak. Sharing pembelajaran di kelas. Oke. Ya, itu dengan tujuan apa itu Bu Siti? Begini loh Pak, saya itu ingin sharing-sharing, bincang-bincang sama panjenengan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi Ibu Siti ada permasalahan ya Bu? Iya Pak. Itu permasalahan yang bagaimana Bu? Begini Pak, saya itu sering sekali merasa kewalahan kepada salah seorang murid saya, di mana dia itu sering banget mengganggu temannya ketika anak-anak yang lain sedang duduk kegiatan klasikal, kan semua anak-anak itu duduk di bawah ya Pak. Iya. Nah, anak tersebut itu tidak mau duduk di bawah, dia itu selalu berdiri. Kemudian nanti ketika anak yang lain sedang fokus mendengarkan penjelasan ragam main dari saya, dia itu berdiri, joget-joget, bernyanyi. Nyanyinya itu lagu dewasa loh Pak gitu. Jadi muridnya Ibu Siti itu ada anak yang sekiranya tidak nurut sama ibu, dia malah ingin membuat kegiatan sendiri ya Bu? Iya Pak, dia itu senangnya nyanyi, tapi nyanyinya lagu dewasa, kemudian joget-joget gitu Pak. Nah, ini untuk kedepannya bagaimana Ibu Siti dengan murid Ibu yang seperti itu? Untuk kedepannya saya Pak pengennya murid tersebut itu mengingat usianya kan masih usia dini ya, jadi nyanyinya itu ya yang sesuai dengan anak usia dini begitu Pak. Jadi nyanyi lagu anak-anak begitulah, atau mungkin nyanyi lagu Islami, bukan nyanyian lagu dewasa itu Pak. Jadi anak-anak bisa menyesuaikan dengan usianya ya Bu. Iya Pak. Langkah kedepannya Ibu Fitri mau bagaimana Ibu setelah ada kejadian seperti ini? Saya pengennya nanti setiap pagi sebelum dimulai pembelajaran, saya itu akan memutarkan lagu anak-anak. Kemudian nanti ketika istirahat, saya juga pengen memutarkan lagu yang bernuansa Islami agar nanti anak tersebut itu merasa ingin untuk menirukan menyanyi lagu anak-anak, menyanyi lagu-lagu Islami, kiranya itu loh Pak. Jadi Ibu Siti nanti akan sering memutarkan lagu anak-anak, terus lagu Islami. Nah, setelah Ibu Siti tahu kegiatan seperti itu nanti akan untuk diterapkannya itu bagaimana Bu? Untuk penerapannya?
Untuk penerapannya ya Pak, nanti ketika anak-anak belum datang, saya sudah memutarkan lagu anak-anak di sekolah. Jadi ketika nanti anaknya datang, dia itu akan lama-lama ingin menirukan lagu-lagu anak-anak tersebut gitu loh Pak. Jadi nanti setelah ibu sudah eh, apa pagi itu biasanya bapak gimana bu? Iya pagi Pagi Pak. ya. Nah, pagi nanti ibu memutar musik, nanti anak-anak yang datang itu akan mengikuti ya bu. Iya Pak. Nah, kenapa kok kegiatan ini ibu lakukan? Itu untuk apa bu? Itu untuk merangsang salah satu murid saya itu loh Pak, yang saya nyanyi lagu-lagu dewasa itu loh Pak, agar dia itu terbiasa menyanyikan lagu anak-anak, karena menurut saya menyanyikan lagu-lagu dewasa itu belum waktunya begitu Pak. Nah, terus dengan kegiatan itu apa tanggung jawab ibu? Misalkan dari apa yang ibu sudah lakukan, terus ibu yang eh, tadi sudah dipraktekkan itu masih kurang maksimal, itu nanti akan bagaimana? Iya sih Pak, memang masih kurang maksimal. Insya Allah nanti saya akan komunikasikan dengan wali murid, terutama satu anak itu, supaya di rumah itu terbiasa mendengarkannya itu lagu anak-anak Pak. Mungkin ya boleh sesekali mendengarkan lagu dewasa, tapi tetap dengan pengawasan orang tua begitu Pak. Jadi saya akan komunikasikan kepada wali murid itu. Ya, jadi eh, ibu misalkan nanti ini sudah berjalan, Iya, ibu akan tetap lanjut untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya ya bu. iya Iya. Pak. Nah, baik, nanti misalkan ibu sudah melakukan Iya, untuk pertemuan yang selanjutnya, iya. saya tunggu ya bu kabar dari ibu, hasil dari ibu. Semoga nanti ibu melaksanakan sesuai dengan harapan ibu. Nah, terus untuk kedepannya ibu, setelah ibu tadi sudah mempraktekkan, ini kedepannya itu mau bagaimana bu? Setelah saya mempraktekkan untuk kedepannya, eh, menurut saya itu terus berlanjut dilaksanakan Pak, karena mengingat anak usia TK, anak usia dini itu akan tertarik dengan mendengarkan lagu anak-anak gitu Pak. Ya, jadi itu memang salah satu cara ibu ya bu. Iya. Ya, semoga nanti apa yang ibu laksanakan dapat tercapai sesuai dengan yang ibu harapkan. Tetap semangat ya bu. Ya, jangan lupa tanggung jawab ya bu. Ya, Iya Pak. cukup bu. Iya, cukup. Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya ya akan terus tetap semangat. Begitu juga panjenengan untuk terus semangat. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah memancing ide-ide untuk saya keluarkan. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan berkelanjutan di lembaga saya Pak. Amin. Baik, terima kasih. Semoga ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa sekali Bu Siti Suharyati dan Pak Ari untuk proses coachingnya. Ya, tadi pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Lebih rileks ya, rileks kemudian nyaman, dan di sini Pak Ari sudah menggunakan alur tirta ya, dari tadi dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan Bu Siti Suharyati jadi bisa mengeluarkan idenya unek-uneknya ya Bu Siti ya, luar biasa sekali ya. Ya, dari yang tadi saya amati untuk Pak Ari dan Bu Siti Suharyati, proses coachingnya sudah luar biasa sekali, sudah sesuai alur tirta, dan semoga kedepannya kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan oleh guru-guru yang memang membutuhkan, karena memang coaching ini memang kita butuhkan ya Bu untuk
saat kita mengalami situasi yang memang kita harus menemukan solusi, ternyata kita butuh coach untuk menyelesaikan solusi tersebut ya. Bu Siti dan Pak Ari luar biasa sekali, silakan Bu Siti untuk ditindaklanjuti dan sangat menginspirasi ya. Terima kasih. Sepertinya cukup ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bagaimana kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah sehat. Bundaru kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Jadi pada kesempatan hari ini nanti Ibu Siti dan Ibu Daru akan melakukan kegiatan coaching. Iya. Nah, nanti Ibu Siti sebagai coach dan Ibu Daru sebagai coaching. Sudah siap? Insya Allah siap, Iya. Pak. Nah, jadi dalam kegiatan ini Oke. untuk Ibu Siti apa saja yang sudah disiapkan? Saya berusaha untuk present kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan yang terbuka dan berbobot yang sesuai dengan alur tirta, begitu Pak. Iya. Jadi nanti kegiatan ini dilakukan sesuai dengan alur tirta. Seperti Iya. itu Bu Siti. Iya. Ya, baik. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Daru. Bu Siti sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Daru bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Alhamdulillah. Bu Siti, apakah Bu Siti ada waktu? Kapan Ibu Daru? Sekarang, iya. Oh, iya. Sekarang. Iya, boleh ada Ibu. Bagaimana? Begini Bu Siti, jadi saya galau ini Bu Siti. Jadi kenapa saya ingin bertemu dengan Bu Siti, karena saya ingin coaching sama Bu Siti. Ya karena galau Bu tentang murid saya yang beberapa hari ini tidak mau masuk kelas Bu. Iya. Terus sebetulnya untuk kesempatan ini itu apa yang ingin direfleksikan oleh Ibu Daru? Jadi begini Bu, jadi ada murid saya yang tidak mau masuk ke kelas karena beberapa hari lalu dia sakit Bu. Jadi selama 1 minggu itu dia sakit, dan saat masuk ke sekolah, berangkat sekolah, kata orang tuanya sih dari rumah semangat mau sekolah, tapi ternyata ketika sudah sampai di sekolahan dia tidak mau masuk kelas, tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di dalam kelas. Seperti itu Bu Siti. Oh iya Ibu. Jadi ketika anak tersebut masuk, dia itu tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di dalam kelas ya, benar Bu. Betul. Nah, terus apa yang Ibu harapkan ketika anak tersebut masuk itu bagaimana yang Ibu harapkan? Jadi begini Bu Siti, karena mungkin beberapa hari ini anak murid saya tersebut tidak mau masuk kelas karena habis sakit, mungkin kurang pede, kurang percaya diri karena lama tidak bertemu teman-temannya mungkin. Jadi tapi ketika kegiatan di luar kelas seperti senam atau kegiatan drama di luar itu anak tersebut mau ikut loh Bu Siti. Tapi kalau di dalam kelas anak tersebut belum mau ikut, seperti itulah. Rencana saya ini Bu Siti, saya kepingin membuat rencana pembelajaran yang ada di luar kelas. Jadi kegiatannya itu di luar kelas Bu Siti. Ya, luar biasa, itu rencana yang bagus. Terus bagaimana kira-kira Jadi nanti pelaksanaannya? Oke, jadi nanti saya siapkan rencana pembelajaran yang kegiatan di luar kelas. Saya siapkan alat dan bahan di luar kelas. Saya siapkan karpet. Kemudian nanti anak-anak kegiatannya semuanya di luar kelas, menggambar bebas sesuai dengan apa yang mereka lihat di luar kelas. Seperti itu Bu Siti. Jadi agar murid saya tersebut yang tidak mau masuk kelas jadi ingin mengikuti kegiatan, seperti itu Bu Siti. Wah, luar biasa, itu rencana yang sangat bagus dan menarik. Mudah-mudahan nanti anak tersebut yang baru mulai masuk itu akan tertarik dan mau untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu. Iya. Terus kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut, Ibu itu perlu dukungan dari siapa? Untuk merencanakan hal tersebut saya pasti perlu dukungan dari kepala sekolah Ibu.
saya akan minta dukungan dari kepala sekolah, kemudian saya akan minta dukungan dari teman sejawat dan orang tua dari namanya itu Mas Waki, dari Mas Waki tersebut. Jadi biar untuk motivasi Mas Waki seperti itu, jadi tetap semangat untuk belajar. Iya. Seperti itu Ibu. Oh iya, bagus sekali. Nah, jadi itu ada dukungan dari orang tua, dari rekan sejawat, juga kepala sekolahnya Bunda Ria. Iya. Nah, terus itu rencananya mulai kapan akan dilaksanakan pembelajaran di luar kelas tersebut? Untuk rencana yang akan saya lakukan itu saya akan menyusun rencana pembelajaran dulu nanti bersama ibu kepala sekolah, kemudian saya juga mau berkolaborasi bersama teman sejawat karena saya kan mengampu di kelas B1. Nanti saya minta tolong wali kelas B2 untuk bersama, jadi nanti biar kegiatannya lebih menarik, jadi lebih grengseng, lebih ramai. Itu nanti ada 2 kelas, jadi saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas B2. Jadi mungkin waktunya nanti saya membuat rencana pembelajaran dulu bersama kepala sekolah dan rekan teman sejawat, kemudian nanti saya saling berkolaborasi bersama wali kelas B2 dan bu kepala sekolah ya sekitar 1-2 hari untuk merencanakan, 1-2 hari untuk merencanakan Bu Siti. Dan yang jelas secepat mungkin saya akan melaksanakan kegiatan tersebut, tapi saya rencanakan dulu untuk menyusun perencanaannya karena apa ya Bu, saya merasa kurang maksimal sebagai guru ketika ada murid saya melaksanakan kegiatan di dalam kelas tapi ada murid saya yang di luar tidak mau masuk karena mungkin kurang pede atau bosan dengan kegiatan yang di dalam kelas, seperti itu Bu Siti. Jadi saya ingin merencanakan dulu, menyusun perencanaan dulu secepatnya, kemudian saya melaksanakannya dalam 1-2 hari. Jadi kegiatan di luar kelas itu tidak hanya akan saya laksanakan dalam 1 hari, tapi untuk beberapa hari ke depan untuk memancing Mas Waki tersebut agar mau kegiatan dulu, yang nantinya kemudian Mas Waki juga mau kegiatan di dalam kelas, seperti itu Bu Siti. Wow, keren sekali Ibunda rencananya. Sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti setelah beberapa hari kegiatan di luar kelas, nanti Mas Fakihnya akan mengikuti kegiatan dengan baik dan lama-kelamaan akan mengikuti kegiatan di dalam kelas. Ya. Kemudian kira-kira ya Bunda Ruth, setelah kita sering meluangkan waktu untuk kedepannya itu bagaimana rencananya Bunda Ruth? Apakah itu akan sering dilakukan kegiatan di luar kelas atau nanti ketika Mas Fakihnya sudah mau mengikuti kegiatan di dalam kelas itu akan terus pembelajarannya di dalam kelas, itu bagaimana rencananya? Oke Ibu, jadi untuk tindak lanjut saya sebagai seorang guru, memang kita sudah kewajibannya memberikan inovasi-inovasi ya Bu. Iya. Jadi agar murid kita itu tidak bosan dan tetap semangat tertarik untuk belajar. Kedepannya saya pasti akan lebih merancang pembelajaran yang berinovasi, menggunakan metode-metode yang berbeda. Jadi murid itu harus semangat dan tertarik untuk belajar. Jadi ketika dia pulang sekolah, mau berangkat sekolah lagi, sudah punya semangat tersendiri. Wah, nanti bu guruku mau menyiapkan kegiatan yang ini loh atau apa, karena setiap kita pulang sekolah Bu Siti, jadi di TK kami setiap pulang sekolah pasti kita sampaikan jangan lupa besok sekolah lagi ya, karena bu guru akan ada kegiatan apa, misalkan besok sekolah lagi karena bu guru besok mau masak bubur kacang hijau loh bareng-bareng. Itu pasti nanti anak jadi apa ya, daya tarik anak tersendiri ketika dia mau berangkat sekolah. Oh iya, semangat nanti bu guru katanya mau bikin mau masak bubur kacang hijau, seperti itu Bu Siti. Wah, luar biasa ya Bunda Ria. Jadi setelah anak-anak itu selesai pembelajaran, ketika mau pulang itu sudah dikasih bocorannya untuk kegiatan besok kayak iya, jadi anak-anak nanti akan teringat bahwa besok itu ada kegiatan yang lebih menarik, yang membuat anak itu lebih bersemangat dan termotivasi ya Bunda Ria. Nah, terus rencananya ini mulai kapan akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan dua hari ke depan mungkin. Jadi 1-2 hari saya akan melaksanakan itu Bu Siti. Iya.
semoga dapat segera dilaksanakan Siap. lancar, dan kemudian nanti mas fakihnya tersebut itu akan semakin termotivasi, bersemangat untuk sekolah. Nah, untuk perkembangan kedepannya saya itu pengen tahu bagaimana Bunda Ru kalau besok kalau sudah ada perubahan dari mas fakih, kita bincang-bincang lagi, boleh Bunda Ru? Oh, dengan senang hati Bu Siti. Nanti Bu Siti jangan bosan-bosan ya. Pasti saya besok saya juga butuh memerlukan pertemuan lagi dengan Bu Siti agar saya lebih bisa mengembangkan diri saya, karena dari kucing ini saya menjadi lebih nyaman loh Bu, jadi lebih semangat seperti itu Bu. Iya, tetap semangat ya. Oke, sudah cukup? Oh ya, oke. Atau mungkin masih ada unek-unek yang ingin disampaikan begitu? Sepertinya sudah cukup Bu Siti, saya menjadi lebih semangat lagi nih, jadi biar tidak galau terus Bu. Iya. Oke, sudah, sampai ketemu besok ya. Ketika sudah ada perkembangan, kita jadwalkan lagi gitu, Bu. Oke, siap-siap. Bu Siti, terima kasih sekali untuk waktunya dan coachingnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Siti luangkan waktunya untuk saya, nanti Bu Siti dapat memberikan kebaikan-kebaikan lagi untuk orang lain. Seperti itu. Sehat selalu ya Bu Siti. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu juga untuk Bunda. Cukup ya, luar biasa dari kegiatan coaching dari Bu Siti dan Ibu Darul, sungguh luar biasa. Nah, di sini yang pertama Ibu sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang pertama mulai dari tujuannya tadi sudah disampaikan ke Ibu Daru, terus yang kedua identifikasi, terus yang ketiga apa itu? Yang ketiga ada ya, ada rencana. Jadi tadi Ibu sudah menanyakan ke Ibu Daru ya. Nah, terus yang terakhir yaitu sebagai tanggung jawab. Jadi memang kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab. Nah, ini sudah luar biasa, sudah bagus, sudah rileks, tenang, dari coachingnya juga sudah rileks, ya, sudah sesuai alur. Semoga nanti kedepannya kegiatan coaching ini bisa dilakukan agar kita selalu bisa sharing kepada orang terdekat kita, kepada orang yang jauh, agar apa yang kita laksanakan, apa yang ada hambatan pada kita itu bisa terasa ringan. Seperti itu ya Bu. Dan buat Ibu Daru sebagai kunci, silakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti segera dilaksanakan, dan semoga itu awal perubahan buat Bu Daru setelah tadi ada siswanya yang memang beberapa hari mengalami suatu masalah yang buruk. Dan terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum. Demikian hasil praktek